Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyajikan review tesis yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pemecahan Masalah Matematika Studi Multikasus pada siswa kelas 5 di MI Miftahul Ulum Batu dan MI Wahid Hasim 3 Malang. Tesis ini disusun oleh Idham Khalid, seorang siswa Magister Pendidikan Guru MI di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang akan direview oleh saya sendiri, Fitratin Mubaroroh. Judul penelitian analisis kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika ini diangkat dengan dilatar belakangi oleh kurangnya penguasaan matematika siswa-siswi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh yang pertama, oleh TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa hasil prestasi siswa Indonesia dalam matematika menduduki urutan ke 44 dari 49 negara dengan skor 397. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-63 dari 69 negara yang diteliti. Dan yang ketiga, survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Mathematics and Science Teaching Education Project Japan International Cooperation Agency atau INSTEP GICA menyatakan bahwa salah satu kurangnya pemahaman matematika siswa ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang lebih terfokus pada latihan menjawab soal daripada memahami. Biasanya, guru menyampaikan materi atau konsep secara informatif, sehingga mengabaikan proses siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Dan yang keempat, masih banyak sekolah yang masih menggunakan metode ceramah, sehingga berpikir kritis siswa ini kurang berkembang. Nah, fokus penelitian pada tesis ini adalah yang pertama, mengenai bagaimana karakteristik siswa kelas 5 MI Miftahul Ulum Batu dan MI Wahid Hasim 3 Malang ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Yang kedua, fokusnya adalah mengenai bagaimana proses berpikir kritis siswa kelas 5 di kedua sekolah tersebut ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Dan fokus yang ketiga yakni mengenai bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 di MI kedua sekolah tersebut ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai karakteristik siswa kelas 5 di MI Miftahul Ulum Batu dan MI Wahid Hasim 3 Malang ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Dan yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis proses berpikir kritis siswa kelas 5 MI Miftahul Ulum dan MI Wahid Hasim 3 Malang ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Dan yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis hasil belajar siswa kelas 5 di kedua MI sekolah tersebut ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Nah, manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan ini ada dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara manfaat teoritis, manfaatnya adalah sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menambah wawasan keilmuan tentang berpikir kritis. Nah, yang kedua, secara praktis, itu bermanfaat untuk melatih siswa terampil memecahkan masalah dengan kemampuan berpikir kritisnya, sebagai bahan evaluasi bagi sekolah dan sebagai sumbangan informasi bagi lembaga pendidikan mengenai kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Orisinalitas penelitian ini sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian yang serupa. Yang pertama adalah penelitian
oleh Brand dan Donald yang berjudul Critical Thinking Skills as Related to University Student Gender and Academic Discipline, International Journal of Humanities and Social Science pada tahun 2011, di mana penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah adanya perbedaan dalam 5 aspek berpikir kritis yang berbasis pada perguruan tinggi dan gender yang dilakukan terhadap 1.455 lulusan dari tahun akademik 2009 sampai 2010 yang berlangsung di The California Critical Thinking Skill Test. Nah, yang kedua, ini penelitian yang dilakukan oleh Slameto yang berjudul Developing Critical Thinking Skill Through School Teacher Training and Development Personnel, Model and Their Determinant of Success. Pada tahun ini adalah International Journal in Information and Education Technology pada tahun 2014, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efisiensi dan efektivitas pelatihan model, pelatihan dan pengembangan personalia, dan menentukan faktor penentu guru mengembangkan berpikir kritisnya. Penelitian yang ketiga ini dilakukan oleh Firdaus, Ismail Khailani, Amdi Nur bin Bakar dan Bakri yang berjudul Developing Critical Thinking Skill of Student in Mathematics Learning, Journal of Education and Learning pada tahun 2015, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh dari penggunaan rancangan pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah menengah atas. Dan yang keempat, ini ada penelitian dari Eka Puspitasari, Sumarmi, dan Amiruddin yang berjudul Integrasi Berpikir Kritis dan Peduli Lingkungan melalui Pembelajaran Geografi dalam Membentuk Karakter Peserta Didik SMA. Ini merupakan jurnal pendidikan mengenai teori, penelitian, dan pengembangan pada tahun 2016, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menyatu padukan karakter berpikir kritis dengan peduli lingkungan. Dan yang kelima ini ada penelitian dari Nur Miftahul Fuad, Siti Zubaidah dan Susriyati Mahanal, dan Endang Suwarsini yang berjudul Improving Junior High School Critical Thinking Skills Based on the Three Different Models of Learning. Ini adalah International Journal of Instruction pada tahun 2017, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa melalui 3 model pembelajaran yang berbeda. Dan juga tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa dan siswi. Selanjutnya, dalam kajian pustaka, dalam penelitian ini, kajiannya yang pertama mengenai berpikir kritis, di mana di sini berisi tentang definisi-definisi berpikir kritis menurut para ahli, kemudian karakteristik berpikir kritis, tahapan-tahapan berpikir kritis, yang kemudian berisi tentang berpikir kritis dalam perspektif Islam. Jadi di sini mendeskripsikan mengenai pemanfaatan kemampuan nikmat akal agar dapat merefleksikan pikirannya dalam merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga berisi tentang pemecahan masalah matematika, di mana isinya adalah mendeskripsikan mengenai karakteristik suatu masalah yang baik bagi siswa sekolah dan indikator pemecahan masalah. Yang keempat berisi tentang hasil belajar, di mana di dalamnya membahas tentang apa itu definisi hasil belajar, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam hasil belajar, dan klasifikasi hasil belajar dari segi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif
di mana penyajian dalam penelitian ini berdasarkan pada penyelidikan data secara komprehensif, lalu disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat untuk memperoleh keutuhan deskripsi tentang kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika. Nah, penyajian data tersebut ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Kemudian kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen utama dan menghimpun data pada latar penelitian. Peneliti ini merupakan perancang, pengimplikasi, penghimpun data, dan juga penganalisis serta penafsir data yang ditemukan dan sekaligus menjadi orang yang melaporkan hasil penelitian. Latar penelitian ini dilakukan di MI Miftahul Ulum dan juga MI Wahid Hasyim di Malang, Jawa Timur. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika pada dua lokasi penelitian tersebut. Sedangkan sumber datanya ini dari guru matematika, siswa kelas 5, dan juga kepala sekolah dan kedua sekolah yang diteliti. Dari kedua sekolah yang diteliti. Mengenai tahapan-tahapan penelitian, ini pada tahap penelitian yang dilakukan, yang pertama peneliti melakukan observasi di dua sekolah, ini di MI Miftahul Ulum dan juga MI Wahid Hasyim 3 Malang. Adapun isi observasi yang dilakukan yaitu meminta izin untuk melakukan penelitian, kemudian mengamati secara keseluruhan dan mewawancara mengenai perkembangan siswa terkait matematika dan mengkonfirmasi waktu penelitian yang dilakukan. Nah, setelah itu peneliti ini melakukan wawancara kepada guru matematika kelas 5 di sekolah tentang pengetahuan yang dimiliki terkait mata pelajaran matematika yang sudah dipelajari. Setelah itu, peneliti minta izin ke guru sekolah, guru matematika khususnya, yang akan diteliti kelasnya, agar mengamati siswa-siswi dalam mengerjakan soal pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian peneliti ini melakukan wawancara kepada setiap siswa terkait hasil kerjanya dalam mengerjakan soal pemecahan masalah tersebut. Nah, pada tahap selanjutnya, hasil dari wawancara kepada guru ini diinterpretasi, dideskripsi, dan dianalisis. Khusus untuk hasil tes tulis dan wawancara, siswa dianalisis berdasarkan indikator berpikir kritis. Setelah analisis data dilakukan, peneliti mengecek keabsahan data dengan menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi, kemudian menyusun laporan dan melaporkan hasil penelitian. Pada teknik pengumpulan datanya, ini ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada tahap ini, pada tahap observasi, ini pengamatan dilakukan sendiri oleh peneliti dengan cara melihat, mengamati proses berpikir siswa, dan hasil dari pemecahan masalah oleh siswa. Informasi yang diperoleh oleh peneliti ini kemudian dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian pada tahap wawancara, yang pertama ini dilakukan kepada guru dan kepala sekolah, kemudian wawancara kedua dilakukan pada siswa kelas 5 di kedua sekolah yang diteliti. Nah, pada tahap dokumentasi yang dilakukan ini yang digunakan ini berupa catatan, foto-foto siswa dan dalam mengerjakan soal dan lembar kerja kelas 5 di kedua sekolah yang diteliti. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, ini data yang diperoleh ini kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan konteks penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh ini diklasifikasi, diorganisasikan ke dalam bagian-bagian, kemudian dijabarkan dalam bentuk sederhana, kemudian disintesiskan dengan teknik analisis induksi. Nah, analisis yang digunakan ini menggunakan
teknik analisis model Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data, di mana data ini akan disortir, diringkas, kemudian dialihkan dari kata kasar menjadi bentuk tulisan, angka, ataupun grafik. Kemudian pada display data atau penyajian data, ini data yang diperoleh disajikan dalam uraian singkat, kalimat narasi, bagan, grafik, atau matriks. Kemudian diverifikasi menggunakan 2 langkah karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan multisitus, maka ada 2 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah analisis data situs individu. Nah, pada analisis data situs individu, nih teman-teman bisa skip sebentar untuk melihat bagannya secara keseluruhan. Nanti dari gambar ini teman-teman bisa pahami bahwa hal yang pertama yang bisa dilakukan dalam menganalisis lintas situs itu adalah menganalisis masing-masing situs. Tepatnya dalam penelitian ini di MI Miftahul Ulum dan MI Wahid Hasyim III. Setelah itu dipadukan antara kedua situs tersebut dengan langkah-langkah di analisis lintas situs. Nah, pada analisis lintas situs bisa teman-teman pahami nanti dari gambar ini bahwa dalam menganalisis lintas situs, teman-teman temuan-temuan yang diperoleh dari kedua sekolah akan dibandingkan dan dipadukan. Setelah itu menyusun pernyataan konseptual dari kedua kasus tersebut dan menyesuaikan dengan fakta pada kedua situs dan merekonstruksi ulang dari pernyataan tersebut. Kemudian teknik keabsahan data. Teknik keabsahan datanya ini ada 2, yakni yang pertama ada ketekunan pengamatan dan juga triangulasi. Pada ketekunan pengamatan, ini pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara kontinu terhadap faktor apa saja yang akan muncul ketika pengamatan berlangsung. Dan pada proses triangulasi ini adalah teknik dalam kevalidan data yang memanfaatkan bentuk lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data yang telah ditemukan. Nah, jenis triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Pada triangulasi sumber, peneliti ini akan mengecek dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil instrumen penelitian yang sama, kemudian membandingkan data yang ditunjukkan oleh guru dan kepala sekolah dengan data yang ditunjukkan siswa secara pribadi. Melalui triangulasi teknik, peneliti akan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh secara wawancara ini akan dicek dengan observasi dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Kemudian pada tahap pembahasan, pada penelitian ini, pada bagian pembahasan, ini diuraikan mengenai yang pertama karakteristik siswa kelas 5 di MI Miftahul Ulum dan juga MI Wahid Hasyim III dalam berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Karakteristik yang dikemukakan ini ada 4. Yang pertama adalah mengemukakan pertanyaan penting. Pada tahap ini, siswa mampu menuliskan format penulisan berupa diketahui, ditanya, dan dijawab agar lebih mudah dalam menjawab soal. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan. Pada tahap ini, siswa bekerja sama dengan temannya untuk bersama-sama mencari informasi yang dibutuhkan dan juga membuka buku cetak lain untuk menemukan materi yang relevan dengan konteks permasalahan. Yang ketiga, ini
siswa menarik kesimpulan dengan alasan yang kuat. Pada tahap ini, siswa menuliskan prosedur yang paling mudah yang dipahaminya untuk memperoleh jawaban. Kemudian tahap karakteristik yang terakhir mampu mengatasi kebingungan. Jadi ketika siswa kebingungan, mereka akan bertanya kepada teman sebangku atau teman lintas mejanya terlebih dahulu. Jika temannya tidak dapat menjawab, maka siswa akan bertanya pada gurunya. Kemudian yang kedua dibahas mengenai proses berpikir kritis siswa kelas 5 di MI Miftahul Ulum dan juga MI Wahid Hasyim dalam berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Prosesnya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap klasifikasi, di mana siswa menyatakan masalah dari soal menjadi bentuk tulisan agar lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah dukungan dasar, di mana siswa mengingat kembali materi yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan soal tersebut dan memilah sumber buku cetak lain agar lebih paham rumus mana yang akan digunakan. Nah, proses yang ketiga adalah proses interpretasi, di mana siswa menguraikan dan menyebutkan informasi-informasi pada soal. Proses yang keempat ada proses analisis, di mana siswa menuliskan rumus yang telah diperoleh dari buku dan menggunakannya untuk menjawab soal pemecahan masalah. Kemudian yang kelima ada tahap inference, di mana siswa menuliskan prosedur penyelesaian soal sampai diperoleh jawaban dari soal tersebut. Pada tahap yang keenam, ada tahap proses eksplanasi, di mana siswa ini mempertahankan prosedur yang disusunnya untuk memecahkan masalah dalam soal dengan memberikan alasan digunakannya prosedur tersebut. Dan bahasan yang ketiga ini membahas mengenai hasil belajar siswa yang berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika di kedua sekolah. Ada dari segi kognitif, segi afektif, dan juga psikomotor. Dari segi kognitif, ini siswa punya ingatan yang kuat dan mampu mengingatkan materi sebelumnya kepada gurunya. Dan yang kedua dari ranah afektif, ini sikap siswa, ini ada yang sopan, tapi ada pula yang lebih paham, tapi kadang kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga ada ranah psikomotor, di mana siswa ini dapat menyelesaikan tugas-tugas dari gurunya, tapi kebanyakan belum bisa menyelesaikan masalah sendiri seperti misalnya bertengkar dengan temannya. Pada tahap kesimpulan, berdasarkan penelitian kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika di MI Miftahul Ulum dan juga MI Wahid Hasyim 3, dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa kelas 5 ketika berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika di kedua sekolah tersebut, diantaranya yang pertama dapat mengemukakan pertanyaan dan masalah penting, yang kedua dapat mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang relevan, yang ketiga dapat menarik kesimpulan dengan alasan yang tepat, yang keempat, mampu mengatasi kebingungan. Sedangkan proses berpikir kritis siswa kelas 5 dalam pemecahan masalah matematika di kedua sekolah tersebut, diantaranya yang pertama mengklasifikasi, yang kedua dukungan dasar, yang ketiga analisis, yang keempat inference, dan yang kelima eksplanasi. Saran penelitian, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang perlu disampaikan yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ini perlu dilakukan latihan yang lebih kontinu dalam mengerjakan soal pemecahan masalah dan adanya kebingungan dari pihak madrasah dalam membimbing dan mengarahkan siswa agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas subjek penelitian terhadap seluruh siswa-siswi dari suatu madrasah dari kelas rendah sampai kelas tinggi terkait kemampuan kritis dalam pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan yang reviewer temukan dalam penelitian ini, yang pertama, kelebihannya adalah peneliti memaparkan secara singkat tahapan-tahapan penelitian sehingga mudah untuk memahami proses penelitian yang dilakukan. Sedangkan kekurangan yang ditemukan oleh reviewer adalah yang pertama, peneliti tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jumlah siswa atau sampel penelitian. Dan yang kedua, peneliti tidak memaparkan mengenai latar waktu penelitian.
Terima kasih, sekian, sajian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan mengenai cara saya mereview, teman-teman boleh komen di dialog box. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.